Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, ini cara menghitung ya. Saya gunakan AI untuk cara menghitung tingkat bagaimana agar supaya tingkat pengangguran di Sulawesi Utara itu bisa uh, terjadi ya. Ya, jadi tadi saya sudah podcast secara nasional ya. Tingkat pengangguran nasional kan ada TPT-nya ada 4,76. Nah, direncanakan di tahun 2030 itu turun jadi 3,5. Nah, sementara untuk tingkat pengangguran itu sangat berkorelasi positif terdengan eh, pertumbuhan ekonomi, jadi PDB. Nah, PDB misalnya katakan tadi saya sebutkan nasional sekarang ini kan berada di antara 5, sekian sampai 6, belum tembus 6 ya. Nah, kalau Provinsi Sulawesi Utara kan itu baru kurang lebih 5,6% ya. Kalau Sulawesi 5,8% itu data yang saya peroleh ya, angka itu. Nah, untuk terjadi pengurangan berapa berapa angka TPT di Provinsi Sulawesi Utara nanti kita akan lihat sebentar dan bagaimana strategi menghitungnya, bagaimana menghitung jika misalnya saya katakan tadi apa dia kalau kita ingin menurunkan eh, apa misalnya atau kita ingin menambah 0,35 persen tenaga kerja, artinya menurunkan dari misalnya 4,76, 0,35, maka itu harus minimal 1% PDB. Jadi kalau kenaikan pertumbuhan ekonomi 1%, maka akan terjadi penurunan atau akan ada lapangan kerja tercipta itu 0,35. Nah, nilai elastisitasnya. Nilai elastisitas ini di saat ini Indonesia itu berada di range yang formal 0,20 sampai 0,30 menurut penelitian dari Bappenas, ILO dan Bank Dunia itu sektor formal 0,20 sampai 0,30 nilai elastisitasnya. Sektor informal itu berada di 0,30 sampai 0,35 sampai 0,55. Itu penelitian. Berarti saya ambil 0,35, maka untuk ada penambahan 0,35% lapangan kerja itu harus pertumbuhan ekonominya harus naik 1%. Nah, sekarang ini kan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara ada di sekitar 5,6% ya di sekitar situ. Berarti untuk ada tercipta lapangan kerja sebesar 0,35 0,35 nilai elastisitasnya, maka harus naik menjadi pertumbuhan ekonomi menjadi dari 5,6 harus 6,6. Nah, bisakah itu dan bagaimana strateginya agar supaya pertumbuhan ekonomi ini bisa tercapai 6,6 itu baru 0,35 ya, ya. Itu baru 0,35. Nah, bagaimana sebetulnya 0,35 aja kita memerlukan pertumbuhan ekonomi naik 1%, itu dari 5,6 sampai 6,6 itu baru dapat tambah 0,35 ya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat kita langsung saja bagaimana pertumbuhannya ya. Ini yang coba saya buat dengan AI ya. Jadi sekali lagi ini adalah analisis menggunakan AI. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi adalah eh, bagaimana strategi untuk menurunkan TPT dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dari tahun 2026 ke 2030 dengan menggunakan teknologi AI. Jadi kondisi ekonomi sulut itu saat ini itu PDRB ADHK itu 25,7 triliun. PDRB ADHB itu 43,3 triliun. Pertumbuhan 5,8, 5,6. Ini 5,8 itu Sulawesi ya. Sementara inflasi 3,1. Sektor dominan perikanan, konstruksi, dan pariwisata antara lainnya. Ada mining juga tambang ya.
Tantangan dan peluang, ketimpangan formal vs informal tinggi ya. Jadi formal dan informal itu kita tahu tenaga kerja formal kan ini lebih terlindungi, sementara informal kan ya belum terlindungi dengan baik. Maka harus migrasi. Antara formal dan informal itu masih sangat tinggi, ada kurang lebih 55% ini berdasarkan data. Ya, dominasi sektor primer rendah produktivitas ya. Peluang AI, green economy, energi baru, logistik, maritim ini strateginya. Ya, nanti hitung-hitungannya di terakhir saya kasih ya. Nah, skenario PDB pengangguran Sulawesi Utara 2026 sampai 2030. Nah, berapa pertumbuhan ideal Sulut itu ya? Untuk menahan, ini untuk menahan saja itu harus 6,5 sampai 7 ya. Harus 6,5. Tadi kan saya bilang untuk tambahan 0,35 itu elastisitas 0,35 itu harus dari 5,6 dia harus 6,6 tambah 1 tambah 1. Nah, untuk tahan aja ini baru 6 harus ada di 6,57. Nah, kira-kira pimpinan daerah Bapak Gubernur dan seluruh perangkat-perangkatnya punya strategi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 6,5 sampai 7. Ya memang sih ini akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Tapi kan daerah juga harus punya apa program untuk menaikkan ini ya. Seperti Pak Purbaya katakan kalau apa dia uang yang dikirim ke daerah TKD-nya cuma disimpan di bank ya bagaimana? Bagaimana dia mau terjadi apa perputaran ekonomi ya? Nah, itu untuk menaikkan angka TPT-nya, menahan TPT aja yang sekarang ini 5, berapa TPT Provinsi Sulut itu kita butuh 6,5 sampai 7% ya. Dan untuk menurunkan TPT itu harus 7,585. Bisa itu. Ya memang pemerintah sebagai prime movernya itu di nasional ya, pertumbuhan ekonomi nasional. Biasanya daerah akan ikut. Tapi kalau daerah tidak melakukan apa-apa ya dia akan juga tidak serta-merta dia akan sama dengan apa yang dilakukan di nasional ya. Bahkan akan terjadi migrasi. Kalau di sini lapangan kerja kurang, maka akan terjadi ke kota-kota atau tempat-tempat yang nilai lapangan kerjanya itu terbuka. Nah, ini dan fokusnya kemana? Industri, perikanan, olahan, ekowisata, manufaktur ringan. Jadi TPT untuk menurunkan itu harus ada di angka ini ya. Kita lihat angka berapa sih? Oke, itu kita lihat angkanya ya. Nah, ini angkatan kerja di Sulut ya. Ini kira-kira di 1,35 juta ya. Pekerja ada 1,28 juta. Nah, setiap tahun itu kita bertambah di Sulawesi Utara 30.000 ya. Kurang lebih ini asumsi data ya. Kalau ada data angka lebih bagus ya lebih bagus ya. Cuma saya hanya menggunakan data sekunder yang di search oleh AI ya. Nah, jadi dengan tambahan angkatan 30.000 yang pekerja diperkirakan sekitar 1,28 juta, angkatan kerja itu 135, maka growth tenaga kerja itu adalah 2,34%. Yang tidak terlalu jauh dengan secara nasional ya. Dengan elastisitas 0,35 ini ya kita menggunakan 0,35 maka growth PDB-nya itu 6,7% untuk saat ini untuk tahan. Jadi PDB Sulut minimal harus 6,7% diperlukan untuk menahan pengangguran tetap. Tidak terjadi penambahan tidak terjadi TPT-nya itu masih berada di angka yang konstan ya. Nah, gitu. Jadi sementara kan ini tiap tahun itu angka kebutuhan kerja kan itu naik kurang lebih sekitar 30.000 orang ya butuh ya. Nah, jadi sudah dijelaskan, kita lihat terus dulu ini cara hitungnya ya. Nah, TPT Sulut itu 5,2% ya. Kira-kira ya itu jadi angka-angka ini kan bisa kita lihat angka benar karena saya hanya menggunakan data sekunder. Tapi paling tidak masyarakat tahu bahwa untuk menurunkan tenaga kerja 0,5 poin aja ya seperti tadi kan kalau kita mau butuh 0,35 nilai elastisitasnya maka PDB-nya harus naik 1% ya. Nah, sekarang kalau TPT Sulut saat ini 5,2%, di tahun 2003 katakanlah kita berencana untuk turun sampai 4%, jadi turun dia 1,2% dia turunnya.
1,2 poin dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun, ya, itu sama dengan 0,24 poin per tahun. Setiap tahun itu harus diturunkan 0,24 poin per tahun. Jadi kalau 5,2 kita kasih turun 0,2. Berapa pertumbuhan ekonominya itu harus berapa? Tambahan pekerjaan untuk itu 0,24% ya. Kenaikan alami ya. Jadi sekitar 3.240 orang per tahun tambahan di luar kenaikan alami ya. Ini yang kita hitung. Jadi setiap tahun itu kalau kita mau turunkan 0,24%, kalau target kita tahun 2003 4% turun, saat ini 5,2%, maka pemerintah harus itu ada tambahan 3.240 orang kalau target seperti 0,24 kita dapat. Nah, angka itu total pekerjaan baru diserap 30 tambah 3.240, 33.240. Growth tenaga kerja itu 2,6% ya, itu sama dengan total pekerjaan baru yang diserap dibahagi dengan angkatan kerja 1,28 kali 100 2,6%. Jika elastisitas 0,35 maka growth PDB sama dengan 0,6, maka pertumbuhan ekonominya itu harus 7,4%. Ini hanya untuk menurunkan 0,24 poin. Itu 7,4% ya. Nah, sekarang kan 5 5,6 ya, 5,6% ya, taruhlah 5,8. Nah, kalau kita mau mendapat 33.240 lapangan kerja gitu, kita harus tumbuh PDB-nya 7,4% ya. Sedangkan tidak terjadi pertumbuhan apa-apa saja, itu kita harus 6,7. Nah, apalagi sekarang ini kita biarkan dia hanya di 5,7. Angka pertumbuhan PDB kita kan di 5,6 sekian. Nah, apakah ini diketahui atau dipahami betul oleh pemerintah daerah dengan seluruh para ahli-ahli tenaga ahlinya? Nah, itu. Nah, sekarang dengan kondisi ini kita mau tahan aja mesti 6,7, 5,6 sekarang ini itu tidak terjadi apa-apa, belum ada stimulus, tidak banyak berpengaruh. Mudah-mudahan dengan ada stimulus pemerintah pusat juga itu akan otomatis menggerakkan perekonomian di daerah. Tapi kan di daerah pun pasif kan, apalagi hanya menyimpan uangnya di bank kan ini lebih parah lagi. Nah, sekarang bagaimana strategi untuk pembangunan ekonominya agar supaya PDB-nya ini ada ketambahan atau tiap 1 tahun itu 0,24 poin per tahun supaya nanti di tahun 2030 kita bisa mendapat target 4%. Nah, ini yang harus sinkron antara pusat dan daerah. Daerah harus tahu bagaimana menggerakkan roda ekonomi, memanfaatkan program-program pemerintah pusat ya, itu harus kita lihat. Nah, ini strateginya ya. Oke, kebijakan-kebijakan ya. Jadi sudah tadi kan untuk menahan aja kita perlu 6,5 sampai 7 ini tadi kan saya sudah katakan. Sementara untuk dari 5,2 mau pergi ke 4 itu turun 1,2 poin. Itu harus PDB-nya harus 7,5 sampai 8,5. Nah, sekarang bagaimana supaya terjadi penurunan poin TPT-nya di tahun 2030 ini tercapai, yaitu 4 ya. Sekarang 5,2 ke 4 turun 1,2 poin. Nah, itu kita harus bergerak untuk memajukan perekonomian surut dari 5,6% PDB-nya saat ini menjadi tahun 2030 7,5 sampai 8,5. Berharap itu prime mover-nya dari pusat dan kita ikut, tapi kita harus bekerja. Nah, sektor-sektor yang bisa kita kembangkan itu industri perikanan olahan, ekowisata, manufaktur ringan, mining ya, tambang juga kita harus ini tidak terdetek di sini harus. Nah, kemudian rekomendasi kebijakan sulut. Jadi kawasan industri maritim dan digital ini harus dikembangkan. Kemudian vokasi dan sertifikasi tenaga kerja berbasis AI agar supaya apa?
ya mereka masuk pasar juga tidak, ya artinya tidak terampil kan, industri kan malas mau pekerjakan atau industri kan jadi tidak produktif ya. Maka perlu ada sertifikasi tenaga kerja berbasis AI itu perlu. Kemitraan universitas industri lokal. Jadi ya gunakan tenaga-tenaga ahli yang ada di universitas itu untuk supaya itu ikut terlibat di dalam industri lokal ya agar supaya lebih produktif. Akses modal hijau dan investasi sektor padat karya itu antara lain ya, ini di Sulut. Terserah Pak Gubernur mau ya silakan saja, kan ada tenaga-tenaga ahli kan, staf khusus lah itu kan, semua di situ ada staf-staf ahli. Kemudian di pemerintah sendiri di dalam tata kelola kan ada ahli-ahlinya. Nah, ini semua dioptimalkan kan, integrasi ekonomi lintas Kabupaten Bitung, Minahasa, Manado dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan. Nah, sudah ini jadi inilah strategi yang yang bisa dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Utara, yang pasti ini yang menjadi catatan penting untuk supaya terjadi target penurunan pengangguran itu dari 5,2% ke 4% di tahun 2030. Tingkat pertumbuhannya harus berada di, pertumbuhan ekonominya itu harus ada di 7,5 sampai 8,5%. Nah, ini pekerjaan rumah gubernur dan seluruh perangkat-perangkatnya yang dibantu oleh para staf-staf ahlinya agar supaya bisa melakukan uh, apa dia produktivitas di sektor-sektor yang sudah saya sebutkan tadi, di industri perikanan olahan, ekowisata, manufaktur, kemudian tambang dan lain sebagainya ya, itu semua dimanfaatkan, dioptimalkan semua, jadi uangnya harus segera dibelanjakan, gunakan di mana untuk misalnya ekowisata, itu semua sarana prasarana di sana, aksesibilitas harus di ini, bagaimana industri perikanan olahan untuk mendidik masyarakat untuk supaya bisa membuat perikanan olahan sendiri, kemudian menjual dan lain sebagainya, mengekspor dan lain sebagainya lewat UMKM dan lain sebagainya, manufaktur ringan dan sebagainya. Kemudian kawasan industri maritim digital, vokasi dan sertifikasi dan kemitraan universitas, akses modal hijau dan investor, integrasi ekonomi lintas kabupaten. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya selanjutnya. Saya berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara betul-betul bekerja keras ya, jangan diam, karena untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi ini tidak mudah ya, itu tidak mudah. Kalau kita hanya diam saja ya sudah selesai, maka kita tetap akan berada di uh, pertumbuhan ekonomi saat ini itu kurang lebih 5,6%. Menembus 6 aja sudah, ini kita lihat kan Menteri Purbaya untuk menembus 6 aja kan sudah sangat sangat kesulitan, tapi ya dia optimis, dan saya sangat senang karena menteri itu sangat optimis untuk mencapai angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.